Kalau ada fenomena kekinian menyoal tentang keislaman itu nggak usah aneh, nggak sih? Jadi kalau ada yang menyoal macam-macam nggak usah banyak di komen, cukup disampaikan kalimat benar Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, gitu aja. Ya, atau misalnya tulis Anda adalah pembuktian terbaik dari firman Allah di Quran surat sekian ayat sekian. Ya, itu aja, nggak usah capek debat, capek ini itu, ngapain buang-buang energi? Apa diantaranya? Kata mereka, amma yastahi rabbuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil ba'udi wal dhubabi wal ankabut. Apa enggak merasa malu Tuhanmu buat perumpamaan seperti lalat? Apa sih mesti lalat? Kenapa sih mesti nyamuk? Kenapa sih mesti ankabut? Ya, laba-laba, sarangnya dan sebagainya. Maka turunlah ayat ini dengan mengambil lafaz yang sama dengan kalimat mereka tapi menggunakan pendekatan balaghah. Innallaha la yastahyi. Allah tidak akan pernah merasa malu. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu sifat yang dimiliki oleh manusia, kemudian lafadznya juga disertakan kepada Allah, maka jangan disamakan sifatnya. Contoh begini, Allah mendengar? Allah mendengar tidak? Mendengar. Manusia mendengar? Walaupun kata mendengar itu disematkan pada Allah, pada manusia, tapi jangan disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Karena kaidahnya jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi jangan disamakan. Jelas? Baik. Termasuk di sini. Manusia punya rasa malu? Hah? Manusia punya rasa malu? Di sini disebutkan Allah tidak akan pernah merasa malu. Yang dimaksudkan malu di sini bukan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Bukan ada kelemahan sehingga tak mampu mengerjakan sesuatu, bukan. Ya, karena itu para ulama menerjemahkan, menafsirkan kalimat la yastahyi di sini maksudnya la yatrukul mathala abatha. Innallaha la yatrukul mathala abasa. Sungguh aku tegaskan kata Allah, Allah itu, aku itu nggak akan mungkin membuat perumpamaan walaupun kecil kecuali ada hikmah di dalamnya. Jelas? Itu maksudnya. Jadi kata yastahyi di sini maksudnya bukan malu seperti rasa manusia. Yang dimaksudkan adalah aku tidak akan pernah membuat satu permisalan sekecil apapun walaupun seperti nyamuk kecuali ada hikmah di dalamnya. Paham? Tapi diambil kalimat yastahyi untuk menyindir orang-orang Yahudi yang pada saat itu menyindir wahyu. Mereka mengatakan kalimat yastahyi dibalas oleh Allah dengan kalimat yastahyi, tapi maknanya beda. Jelas? Baik, seperti begini kita contohkan. Walaysa kamitslihi syai'. Ada orang mengatakan misalnya, Ustadz Adi itu sedikit malunya, tapi kadang-kadang dia nggak punya malu. Kan? Ustadz Adi itu kadang-kadang nggak punya malu. Lalu saya jawab, memang saya nggak punya malu untuk menegakkan kebenaran di hadapan Anda. Maka saya kutip kalimat nggak punya malu itu untuk menekankan makna yang kedua yang lebih dalam dari apa yang saya sampaikan. Jelas maksudnya? Maka kalimat penanya dengan kalimat jawaban sama tidak? Lafadznya sama tapi maknanya beda. Maka ketika mereka mengatakan amma yastahyi rabbuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anil ba'udi wadh-dhubabi wal ankabut, maka Allah jawab innallaha la yastahyi. Tapi maknanya beda dengan yang mereka maksudkan. Jelas? Apa yang aku buat itu tidak akan pernah terjadi sekecil apapun seperti nyamuk, tapi di belakang itu semua ada hikmah yang tidak pernah engkau bisa hadirkan itu dalam kehidupan. Paham sampai sini? Oke, satu. Yang kedua, apa itu nyamuk? Hah? Hewan ciptaan Allah. Ya, saya tahu itu. Baik, nyamuk kerjanya apa? Sedot kan? Darah. Baik. Kalau darahnya sudah penuh bagaimana? Hah? Mati. Mati kan? Baik. Mati ya? Jadi cuman kerja, kumpulin, mati aja. Nah, maka Allah jawab melalui nyamuk untuk menyindir dengan sangat tajam hewan yang kecil tapi menunjukkan perilaku mereka. Kerjaan cuman seperti kalian ini, nyedot harta orang, udah itu mati aja. Itu maksudnya.
Kalian hanya menyindir Nabi kalian. Kalian mengolok-ngolok ayat yang dibawa Nabi untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Kerja kalian tiap waktu, pagi, siang, sore, sampai malam, sampai begadang, cuman pergi nyedot sana sini, bikin keburukan, jadi rentenir, mati. Persis kayak nyamuk kata Allah tuh. Paham gak? Nah, itu bagian yang pertama. Jadi ada orang yang hidupnya, orang yang suka mengolok-ngolok. Orang yang kehidupannya hanya mencari kehidupan dunia saja sampai dia meninggal, diibaratkan oleh Allah seperti nyamuk. Paham? Jadi nanti kalau ada yang suka mengolok-ngolok, bikin konten apa ya, kasih aja gambar nyamuk, tek gitu. Quran surah kedua ayat 26. Paham? Ya, kerjaan cuman nusukin orang, mati aja gitu. Jelas ya? Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi yang kita dapatkan di sini bahwa semua apa yang Allah contohkan itu pasti ada hikmahnya.